Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Setelah memutuskan untuk tinggal di puncak Parubangau, Li Qiye menyuruh Sima Yujian untuk tinggal di sini agar cocok ditanam. Xiao Xiao bertanya pada Li Qiye, mengapa kita tinggal di sini? Li Qiye menjawab dengan senyuman tipis, karena kami ingin menemukan pintu masuk yang terletak tepat di sini. Benar-benar, Xiao Xiao langsung bersemangat, di mana? Ayo pergi sekarang juga. Dia melihat sekelilingnya, ingin menemukan pintu masuk. Dia sudah lama ingin memasuki dunia lain dari punggungan pohon ilahi karena dia tidak menyadarinya sebelumnya. Jika seseorang dapat ditunjukkan dengan menggunakan mata telanjang, maka itu bukan giliranmu sekarang. Banyak orang pasti sudah masuk sejak lama. Li Qiye tersenyum dan kecewa, tidak mudah untuk masuk. Jika sebelumnya, saya perlu mengeluarkan banyak usaha dan menggunakan banyak metode untuk melakukannya. Tapi sekarang, semuanya tidak sama. 1 atau 2 hari saja sudah cukup. Dia pernah mengunjungi tempat itu di masa lalu meskipun ada kesulitan. Meskipun dia menguasai 9 dunia dengan sumber daya yang sangat besar, dia tetap mengambil semua yang dia miliki. Namun kini, hal itu jauh lebih mudah karena meski masih membutuhkan waktu untuk persiapan. Oke, kalau begitu kita tunggu sebentar. Xiao Xiao merasa sedikit sedih. Kamu sudah diberi makan dengan sendok emas, apalagi yang kamu inginkan? Li Qiye mencubit pipinya dan tersenyum. Pada hari kedua, dia mulai menggali lubang besar satu demi satu seolah ingin menanam sesuatu. Xiao Xiao bangun pagi-pagi dan dengan rasa ingin tahu bertanya setelah melihat Li Qiye yang sibuk, Ego King, apa yang kamu tanam? Li Qiye tertawa menanggapinya, saya menanam beberapa keindahan. Ini adalah musim yang baik bagi mereka. Tanam 1 hari ini dan besok saya bisa memanen pohon yang indah dan indah. Bah, kabul. Dia menggambarkan rasa jeleknya. Dia terus menggali lubang. Tentu saja, dia tidak menanam benih keindahan melainkan beberapa rune yang tiada taraf. Setiap lubang juga disempurnakan olehnya. Xiao Xiao lama memperhatikan di sisinya tetapi masih tidak bisa melihat apapun. Berasal dari Pulau Emas, dia berpendidikan tinggi sepanjang masa mudanya. Namun, menilai dari lubang-lubang ini, dia hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari formasi besar, tujuan luput dari perhatiannya. Pada akhirnya, dia menjadi bosan dan menguap, baiklah, teruslah menggali, aku akan pergi mencari tempat lain di gerbang kematian. Dia lari setelah mengatakan ini. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus menggali dan menambal lubang tersebut. Apalagi dia melakukannya sendiri dengan sangat serius. Bahkan jika seseorang ingin membantu, mereka tidak akan mampu. Ini terlihat seperti sederhana, namun misteri besar yang berhubungan dengan momentum besar punggungan pohon ilahi. Dia sangat teliti dalam menentukan lokasi setiap lubang, tidak membiarkan kesalahan kecil pun. Bahkan 3 makhluk agung dalam roh surga belum tentu bisa memasuki dunia batin. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Sementara itu, Xiao Xiao berlari mengitari gerbang kematian untuk bermain. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa menemukan harta karun yang menantang surga di sini. Di sisi lain, Sima Yujian sedang bekerja keras setelah mendapatkan bimbingan Li Qiye. Tidak hanya dia sangat teliti, dia juga sangat ketat terhadap dirinya sendiri hingga tingkat yang terlalu parah. Bakatnya jelas sedikit meski kalah dengan adik laki-lakinya. Namun, mereka berkali-kali lebih hebat dari para jenius lainnya. Meski begitu, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun kecerobohan dan bekerja lebih keras dari orang lain. Hal ini menghasilkan prestasinya saat ini. Saat Li Qiye sibuk menggali dan Yujian fokus pada pelatihan, Godald menjadi hidup kembali. Meskipun masyarakat, terutama para pembudidaya dan alkemis, selalu mengunjungi benua ini karena banyaknya bahan yang dikarakterisasi, namun belakangan ini agak berbeda. Banyak persaingan dan bahkan garis keturunan yang kuat muncul terus-menerus. Yang paling menghalangi mereka semua adalah Meng Zentian. Meng Zentian telah tiba di Godald dan mengunjungi Spirit Abyss. Berita ini dengan cepat menyebar ke lokasi lain di Heaven Spirit. Orang-orang menganggap kunjungan ini cukup mengejutkan. Mereka tidak tahu mengapa dia ingin mengunjungi jurang maut. Misalnya, jika dia ingin memperkuat kekuatannya sendiri,
dia dapat mencoba membujuk satu dari 4 cabang Gucun. Sekuat apapun, jurang maut hanya bisa bertindak tanpa hambatan di Godal. Pangeran kegelapan kuno dari Spirit Abyss secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Keduanya sedang membicarakan Dao sekarang. Berita lain keluar saat semua orang masih bingung. Berita khusus ini sengaja disebarkan ke seluruh roh surga. Pangeran kegelapan muncul. Banyak tokoh besar menarik napas dalam-dalam dan menghela napas, zaman selalu berubah. Pangeran telah tertidur selama bertahun-tahun, namun dia tiba-tiba muncul di generasi ini. Seorang tokoh besar yang mengetahui seluk-beluk cerita ini dan secara mengejutkan berseru, reputasi Meng Zentian sungguh luar biasa, dia benar-benar berhasil menggerakkan sang pangeran. Seseorang yang mengetahui latar belakang Meng Zentian berkata, mereka adalah keluarga, sama sekali tidak curiga jika pangeran kegelapan muncul. Jurang tersebut diklaim memiliki garis keturunan tertua di antara roh-roh menawan sementara banyak garis keturunan mencerminkan hal ini. Alasannya sangat sederhana, sebagian besar silsilah ini tidak berasal dari jurang maut. Namun, Dream Empyrean menceritakannya. Legenda menyatakan bahwa nenek moyangnya, Shen Mengtian, berasal dari jurang maut. Setelah mencapai puncak, dia meninggalkan jurang maut dan menciptakan sekte sendiri dan menamakannya Dream Empyrean. Pangeran kegelapan adalah keberadaan yang sangat kuno. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan yang sangat murni mengalir melalui nadinya. Seorang leluhur yang mengetahui latar belakang sang pangeran berbicara dengan rasa ngeri. Tidak mengherankan bagi banyak karakter besar bahwa sang pangeran akan muncul. Bagaimanapun, Empyrean dan jurang maut berada di sisi yang sama. Meng Zentian ingin menjadi kaisar, jadi pangeran mungkin keluar untuk membantu. Para ahli bantuan ini memahami bahwa Zentian tidak meminta jurang maut di masa lalu, tetapi sekarang, dia secara pribadi datang berkunjung dan pangeran kegelapan keluar. Ini sangat menarik karena dia sekarang menganggap Li Qiye sebagai musuhnya yang paling kuat. Seorang leluhur di dekatnya, Li Qiye terlalu menantang surga. Bahkan eksistensi seperti Zentian, yang bisa menyebut seorang kaisar sebagai saudara, harus mencari bantuan. Kedatangan Zentian membuat Godal cukup bersemangat. Berita lain muncul tepat setelahnya, Roaring Khons juga datang ke Godal. Pangeran Seashield secara pribadi membawa banyak leluhur ke Spirit Abyss. Setelah mendengar berita ini, orang-orang bertanya-tanya, apakah Keong ingin bekerja sama dengan Zentian juga? Belum tentu saja, orang lain berpikir dengan cara yang berbeda, siapapun akan mengunjungi jurang maut dan meminta bantuan untuk menghilangkannya terhadap benua. Bahkan ada rumor tentang kehadiran Li Qiye di Godal. Berita ini sendiri menggemparkan seluruh benua seolah-olah akan ada badai yang mendekat. Selama beberapa hari terakhir, Li Qiye menggali lubang di siang hari dan mengajar budidaya Yujian di malam hari. Dia juga tidak mengecewakannya, tidak hanya dia cepat, dia juga sangat tanggap. Sedikit petunjuk darinya sudah cukup untuk memahami sisanya. Dia sangat puas dengan masalah tersebut karena itu membuktikan bahwa dia membaca orang dengan benar. Dia memang benih yang bagus dan cocok untuk Dao pembunuh dewa. Yujian merasa ngeri selama sesi pelatihan karena pemahaman Li Qiye tentang Dao pembunuh dewa jauh melebihi pemahaman yang rumit. Dia sebenarnya tahu beberapa seni rahasia yang diketahui utilitas. Sungguh tidak terbayangkan, jika dia tidak yakin bahwa sektenya tidak memiliki seseorang setenar dia akan bertanya-tanya apakah dia sebenarnya adalah leluhur yang tak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia adalah pencipta Dao dan juga korps malamnya. Siapa yang lebih ahli dalam Dao ini selain dia? Setelah membaca lautan kenangannya, Li Qiye mendapatkan kembali kenangannya tentang Dao pembunuh dewa. Jadi, tidak masalah baginya untuk mengajarinya. Pada hari ini, Li Qiye akhirnya menyelesaikan pilihannya. Master Gerbang Abadi datang berkunjung lagi dengan membawa anggur lezat dan hidangan lezat. Mohon maafkan orang rendahan ini karena tidak menunjukkan keramah tamahan saya sepenuhnya, bangsawan muda Li. Kepala gerbang secara pribadi menuangkan secangkir penuh untuk Li Qiye dan meminta maaf, saya membawa beberapa hidangan sederhana dan anggur ke sini untuk menunjukkan niat baik kami. Li Qiye hanya tersenyum dan menghabiskan cangkirnya tanpa berkata apa-apa setelah melihat antusiasme sang master gerbang. Selama makan, kepala gerbang berulang kali bersulang untuk Li Qiye dengan cara yang sangat hormat dan sopan. Kesopanan tidak memerlukan biaya apapun. Saat ini, dalam hal status dan posisi,
Master Gerbang tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama Li Qiye. Namun, dia telah memegang teguh dirinya sepenuhnya sehingga orang lain tidak bisa mengancamnya karena hal ini. Li Qiye menyesap sedikit anggurnya dan dengan datar berkata, "Tuan Gerbang, ucapkan apa yang ada dalam pikiranmu." Kepala gerbang tersenyum kecut dan menggosok kedua telapak tangan sambil terlihat kejanggalan. Akhirnya, dia berkata, "Tolong jangan tertawa, bangsawan muda. Jika saya berpura-pura tidak ada bisnis, itu hanya lelucon. Sebenarnya aku punya sesuatu yang ingin menanyakanmu." "Teruskan." Li Qiye tidak keberatan dan tertawa kecil karena niat sang master gerbang tidak luput dari perhatiannya. Sang master merenung sejenak sebelum dengan hormat berkata dengan hati-hati, "Orang rendahan ini ingin bertanya kepada Anda tentang apa yang harus kami lakukan untuk mengubah situasi kami saat ini." Dia merasa lega setelah mengatakan ini karena dia telah bersumpah selama beberapa hari terakhir dan tidak bisa tidur. Meski begitu, dia tetap harus berusaha apapun yang terjadi demi gerbang kematian. Li Qiye dengan geli kompak di kepalanya sebagai jawaban, "Tuan Gerbang, kamu bertanya pada orang yang salah. Saya hanya orang luar, Anda seharusnya berbicara dengan para tetua tentang masalah ini." "Tentu saja saya tahu ini sangat tiba-tiba dan tidak sopan." Dia dengan tulus berkata, "Saya tidak ingin ini terdengar seperti sanjungan, tapi sepertinya tidak ada yang tidak Anda ketahui. Dengan sifat surgawi, bangsawan muda adalah orang yang luar biasa, jadi saya ingin bertanya kepada Anda tentang strategi revitalisasi." "Strategi revitalisasi?" Li Qiye sambil tersenyum kecewa, "Ada banyak ahli strategi dan pahlawan di dunia ini. Saya mungkin meremehkan 9 dunia, tetapi kenyataannya saya jarang memikirkan hal-hal seperti pembangunan sekte. Jika Anda ingin menghidupkan kembali sekte Anda harus mencoba mencari orang lain. Saya khawatir kebijaksanaan saja tidak dapat menyelesaikan masalah ini." Kepala gerbang memaksakan sebuah senyuman, "Kebijakan keseluruhan dari sekte ini dapat dikonsultasikan dengan ahli strategi, tetapi barang-barang kita yang hilang bukanlah hal-hal yang dapat mereka atasi. Bahkan ahli strategi yang paling berwawasan luas pun tidak dapat menyatakan keadaan. Menurut saya, Anda mampu menunjukkan kepada kami jalan yang benar, tidak ada orang luar di sini jadi jujur saja, tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia sekte kami kecuali Anda. Artinya Anda diutus oleh surga untuk menjadi dermawan kami. Tolong arahkan kami ke arah yang benar dan kami akan selamanya mendukung Anda." Oleh karena itu, kepala gerbang bersujud di tanah dengan penuh hormat, tidak ada keraguan bahwa dia datang dengan sangat tulus saat bertanya pada Li Qiye. Dia selalu ingin menghidupkan kembali sekte tersebut. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Faktanya, banyak ahli gerbang telah mencoba dari generasi ke generasi, tetapi mereka tidak dapat membekukan situasi yang mustahil tersebut. Bagi mereka, ini bukan hanya masalah sumber daya. Yang lebih penting lagi, mereka telah kehilangan akarnya. Seperti yang dikatakan oleh Li Qiye, tanpa esensi duniawi yang khusus, revitalisasi hanyalah angan-angan belaka. Namun, ini adalah seseorang yang mengungkapkan rahasia sekte terbesar mereka yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Hal ini membuat Master Gerbang melihat peluang, mungkin Li Qiye punya jawaban agar mereka bisa bangkit kembali. Setelah bunuh beberapa kali, Master Gerbang akhirnya memutuskan untuk pergi dan bertanya pada Li Qiye. Li Qiye meneguk anggurnya lagi sambil menatap ke arah master yang sedang bersujud itu sebelum berkata dengan malu-malu, "Bangunlah, mungkin gerbang kematianmu masih memiliki peluang. Tolong beri kami pencerahan, bangsawan muda." Kepala gerbang sangat gembira dan dengan sungguh-sungguh menundukkan kepalanya 9 kali tanpa kepura-puraan sedikit pun. Setelah itu, dia duduk dengan penuh hormat dan mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan nasihat emas Li Qiye. Li Qiye memulai, "Memang ada strategi untuk revitalisasi. Di bawah tanah ini terdapat fondasi kejayaan tertinggi yang dibangun oleh Kaisar Abadi Busi. Bahkan jika sekte Anda telah jatuh, hanya dengan menggunakan sumber lama dan fondasi ini akan memungkinkannya untuk bertahan. Di masa lalu, Kaisar Abadi Busi telah melakukan teknik luar biasa di tempat ini dan memperkuat fondasi leluhur di vena bumi di bawah gerbang kematian, menggabungkan keduanya menjadi satu. Ini membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh karena dia menginginkan strategi jangka panjang. Mungkin gerbang kematian akan mengantarkan dirinya dihidupkan kembali.
Inilah alasan mengapa musuh di masa depan merasa sangat sulit untuk sepenuhnya memperpanjang gerbang kematian. Sang guru menjawab, masalahnya adalah kita tidak mempunyai energi duniawi lagi. Ada solusi untuk ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kaisarmu telah mencap seluruh silsilah di tempat ini. Meskipun keturunannya telah mencakupnya, masih mungkin untuk memulai kembali untuk mendapatkan kembali energi duniawi yang khusus. Apa yang harus kita lakukan? Kepala gerbang tidak setuju belajar. Li Qiye menjelaskan, ini adalah proses langkah demi langkah untuk membangun fondasi dasar tersebut. Untuk mendapatkan energi duniawi yang sama, Anda harus terhubung kembali ke seluruh vena bumi dengan fondasinya untuk menciptakan jalur baru untuk kehamilan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Sang Master mengungkapkan senyuman masam, tidak mudah untuk menyambungkan kembali seluruh vena bumi. Hal ini dilakukan oleh nenek moyang mereka. Belum lagi kekurangan kekuatan mereka, meski mereka cukup kuat. Misteri yang ditinggalkan nenek moyang mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh junior seperti mereka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dapat saya pandu untuk Anda lakukan. Li Qiye terkekeh, carilah kuda seekor kerangka, yang berlari secepat terbang. Itu akan dapat mengubah arah sekte Anda. Mungkin hal itu tidak hanya akan merevitalisasi tetapi bahkan memungkinkan sekte Anda melonjak ke 9 langit dan menjadi sejahtera seperti masa lalu. Benar-benar. Sang Master sangat gembira, kuda kerangka benar-benar memiliki efek ajaib. Semacam itu, Li Qiye tersenyum, namun, kesuksesan masih harus ditentukan. Ini semua tergantung pada kekayaan sekte Anda. Kami harus melihat apakah sisa berkat nenek moyang Anda masih dapat membantu Anda semua. Ini sama dengan menuangkan air dingin ke atas kepala majikannya. Kegembiraannya sebelumnya telah sedikit mereda. Meski begitu, dia sekarang punya sedikit harapan. Li Qiye telah menunjukkannya kepada mereka. Terima kasih atas nasihatmu, gerbang kematian tidak akan pernah mencintai kebaikanmu. Pada akhirnya, harapan masih menyala kembali, sehingga kepala gerbang bersujud lagi dan memberikan rasa hormat sekali lagi. Li Qiye tersenyum tipis melihat sikap tulus sang master dan berkata, seluruh masalah kerangka kuda masih jauh, masih ada satu jalan lagi. Sang master buru-buru bertanya, bolehkah saya bertanya apa itu? Li Qiye sedang dalam suasana hati yang baik saat dia menjawab, ada tempat yang layak untuk dijelajahi. Di luar Bonesea ada Pulau Bones. Pergi ke sana dan cari tuan mereka. Master Gerbang Kematian Kedamaian, Pulau Tulang. Penguasa Pulau Tulang. Dia pernah mendengar tentang pulau itu, tapi tuan ini benar-benar baru baginya. Dia tersenyum dan menunjukkan jalan yang lain, ya, carilah seseorang bernama Pak Tua Zhu dan katakan padanya bahwa kamu ingin bertemu dengan tuan mereka. Mengenai apakah audiensi akan dikabulkan dan apakah tuan bersedia membantu Anda atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Sang master mau tidak mau bertanya, tuan tulang ini benar-benar dapat menyelesaikan masalah kita. Li Qiye dengan datar menjawab, itu mungkin. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling cocok di dunia ini untuk merevitalisasi sekte Anda, yang satu akan menjadi nenek moyang Anda dan yang lainnya, Lord Bones. Lord Bones dan Kaisar Abadi Busi memiliki asal-usul yang sama. Mereka pernah mengatasi cobaan dan kesengsaraan bersama-sama dan tentu saja, Bones lah yang paling memahami Kaisar Abadi Busi. Namun, Anda harus siap secara mental. Li Qiye menguraikan, entah Anda akan bisa mendapatkan bantuannya dan melakukan revitalisasi pada sekte Anda sehingga sekte Anda dapat kembali ke kejayaannya di masa lalu, atau itu akan menjadi bencana yang fatal. Jika Bones tidak menyukaimu, dia akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Saat itu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sekarang. Anda harus pergi sambil mempersiapkan mental untuk mati. Jangan mati dengan marah lalu salahkan semuanya padaku. Li Qiye meminum anggur lagi dan tersenyum. Kesejahteraan pribadi saya bukanlah alasan untuk menyesal selama hal itu dapat membawa harapan bagi gerbang kematian. Untuk menghidupkan kembali sekte ini, saya bisa melompat ke dalam air mendidih dan api yang menghanguskan tanpa ragu-ragu. Kepala gerbang bersujud lagi dengan hormat, sekali lagi terima kasih, bangsawan muda. Saya meneteskan air mata karena rasa terima kasih. Li Qiye mengangguk dan menerima sikap agungnya sebelum berkata dengan ringan, pergilah sekarang. Kepala gerbang membungkuk lagi dan diam-diam pergi, tidak berani mengganggunya lagi. Li Qiye berkomentar dengan emosi, roh surga.
Ada begitu banyak masalah namun begitu banyak orang yang masih mencintai tanah ini dan tidak mau meninggalkan dan menyerah meskipun ada bahaya. Li Qiye akhirnya selesai menggali semua lubangnya dan tersenyum ke arah Ye Xiaoxiao, bermain-main selama beberapa hari terakhir sudah cukup, sekarang saatnya untuk pergi. Jadi, apakah sudah siap? Xiaoxiao langsung dipenuhi energi. Dia menjadi tidak sabar, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat setelah mendengar berita ini? Oke, ayo pergi. Li Qiye tidak bisa menahan senyum sambil melihat wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia memberitahu Sima Yujian, tetap di sini sekarang dan tunggu kami. Bukannya aku tidak ingin mengajakmu, tapi tempat seperti ini tidak cocok untukmu. Yujian diam-diam mengangguk setuju. Faktanya, dia tidak akan mengganggu Li Qiye hanya karena dia tidak ingin mengajaknya. Akhirnya, Li Qiye berdiri di tepi tebing Cranbeak dan berkata pada Xiaoxiao, mari kita mulai. Gadis yang bersemangat itu berdiri di dekatnya dan hampir tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, Li Qiye melepaskan miriat agetri dan vitalitas baru mengalir keluar seperti sumber kehidupan. Siapapun yang berdiri di samping pohon itu akan merasa seolah-olah mereka berusia puluhan bahkan ratusan tahun lebih muda. Dulu pohon ini berada di ambang kematian, namun kini penuh kehidupan seolah bisa tetap subur selamanya. Mereka yang tidak menyadarinya masih akan mengetahui bahwa pohon ini luar biasa setelah merasakan vitalitas yang tak terbatas ini. Hanya pohon dewa jenis ini yang mampu memiliki kekuatan hidup ini. Pohon itu menurunkan cabang-cabangnya yang hijau. Setiap cabang tampak seperti ular roh yang berenang. Mereka tertanam ke dalam tanah seolah ingin mencapai bagian terdalam bumi. Suara-suara mengelupas muncul. Lubang dengan rune Dao yang dibuat oleh Li Qiye memiliki sedikit tunas yang keluar. Ini adalah kehidupan baru yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Mereka berubah menjadi tanaman merambat panjang yang tampak cukup bahagia seperti bayi elf yang penuh rasa ingin tahu terhadap dunia ini. Cahaya muncul dari lubang ini dengan rune mengambang. Mereka saling terkait membentuk pusaran kecil. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Pusaran kecil ini bersatu membentuk formasi tertinggi, megah dan penuh misteri. Tampaknya formasi ini terhubung ke dunia lain. Namun, itu bukanlah pintu masuk. Itu memberi tanaman merambat kekuatan tanpa akhir dan kehidupan tanpa batas. Seolah-olah di bawah pemberdayaannya, tanaman merambat ini dapat tumbuh dan menutupi langit dalam sekejap. Namun, mereka memilih untuk tidak melakukannya dan malah berenang ke tebing dengan menggunakan paruh burung bangau dan terus melayang di angkasa. Dengan cara ini, mereka merangkum bab Dao besar yang tiba-tiba menyala setelah selesai. Mereka terbakar hingga berubah menjadi abu dan hanya meninggalkan bekas suhu ekstrim di langit. Memperbaiki, sesuatu sepertinya mengingatkan Grand Dao misterius itu. Bekas luka di langit tiba-tiba menyala dan berubah menjadi hukum emas yang berkedip-kedip seolah-olah terbuat dari emas. Sebuah himne untuk 9 surga. Bab Dao yang megah dan tak tertandingi muncul di hadapan Li Qiye. Itu esoterik dan mustahil untuk dipahami. Dalam sepersekian detik ini, bab ini mulai berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi pusaran dan menyedot aliran kecil dari formasi. Suara membaik. Pada akhirnya, pusaran ini menghilang dan semua cahaya keemasan menghilang. Hanya portal Dao besar yang tertinggal di langit, tampaknya mampu terhubung ke lokasi manapun di 9 langit dan 10 bumi. Li Qiye tersenyum tipis setelah melihat portal itu dan perlahan berkata, akhirnya, sukses, tidak buruk sama sekali. Bukanlah hal yang mudah untuk memasuki dunia batin punggung pohon ilahi, bahkan para kaisar pun tidak dapat melakukannya sesuka hati mereka. Di masa lalu, Li Qiye memerlukan sumber daya dan persiapan dalam jumlah besar untuk mendukung upaya ini meskipun dia telah memahami misteri punggung bukit itu. Namun, sekarang berbeda. Dengan miriat agetri, segalanya menjadi lebih sederhana baginya. Dia memberi tahu Xiaoxiao, oke, ayo masuk. Kedengarannya bagus. Gadis itu melompat kegirangan karena dia sudah terlalu lama menunggu saat ini. Keduanya memasuki portal dan langsung menghilang. Portal ini juga menghilang bersama angin seolah tidak terjadi apa-apa. Yujian tinggal di Cranbeak. Dia diam-diam menjaga tempat itu dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan jika seseorang mendaki ke puncak, mereka akan melihat kosong, mereka tidak akan bisa melihatnya berdiri di sana. Duo ini akhirnya melangkah ke dunia lain dari punggung pohon ilahi.
Cahaya keperakan turun dari langit dan menelan segalanya. Xiao Xiao segera mendongak dan melihat ada banyak cincin perak tergantung di langit yang tampak seperti galaksi. Cincin-cincin perak ini dibentangkan dan disusun menjadi susunan yang kuat dan menggugah. Cahayanya memancarkan dari mereka dan menyentuh setiap sudut dunia. Semua orang menikmati cahaya ini. Benda apa itu? Dia penuh rasa ingin tahu saat melihat pemandangan ini. Di dunianya, langit memiliki matahari atau bulan, tapi sekarang, dunia ini memiliki cincin perak. Dia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Li Qiye menjawab dengan datar setelah melihat ke atas, itu adalah roda waktu. Roda waktu. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apa itu? Harta karun. Apakah sulit untuk memetiknya? Oleh karena itu, matanya bersinar terang. Itu tergantung seberapa kuatmu. Akan sangat luar biasa jika Anda bisa memetiknya. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, dengan kata lain, roda waktu adalah ukuran usia. Satu cincin adalah satu era. Satu cincin adalah satu era. Dia terkejut dan mulai menghitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berhenti. Ada 351 dering. Li Qiye dengan lembut mengetuk keningnya. Bagaimana Anda tahu? Dia terkejut. Saya menghitung dengan jari saya, itu saja. Angka yang sangat sederhana, apakah Anda benar-benar perlu menghitungnya? Li Qiye mendengus. Tentu saja dia tidak menghitung dengan spesifikasi sekarang karena dia pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu berapa banyak cincin yang ada? Tolong, aku tidak percaya sama sekali. Biar saya hitung, Anda mungkin mengada-ada. Xiao Xiao tidak yakin dan berharap nomor ini tidak tepat untuk mempermalukannya. Setelah selesai, dia menemukan bahwa dia benar 351 dering. Dia tidak percaya dan melakukan penghitungan ulang hanya untuk menemukan hasil yang sama. Sepertinya kamu beruntung. Dia dengan enggan mengakuinya sebelum berpikir, 351 berdering, apa arti di balik angka ini? Dalam arti tertentu, tidak ada artinya. Ia hidup selama itu dan kemudian mati. Namun, setelah mencapai angka 365, itu akan menjadi berarti 365. Apa pentingnya hal ini? Xiao Xiao penasaran. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab, jumlah suatu zaman. Ini adalah sesuatu yang dibicarakan sedikit orang. Hanya keberadaan puncak di 9 surga yang dapat meleleh. Apa? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang nomor zaman ini. Itu sama sekali tidak mengejutkan karena bahkan para God King pun tidak memenuhi persyaratan untuk membicarakan masalah ini. Seseorang harus berada di level kaisar abadi untuk melakukan diskusi seperti itu. Yah, kamu tidak perlu tahu. Li Qiye maksudnya gadis yang penuh rasa ingin tahu itu. Terserahlah, aku tidak mau mendengarkan meskipun kamu ingin memberitahuku. Dia menyorotinya dengan ketidakpuasan. Li Qiye merasa geli dengan tanggapannya yang bermuka dua. Tiba-tiba, beralih. Detik berikutnya, dia menekankan telapak tangannya ke tanah dan tampak menyatu dengan dunia. Dia berdiri di sana, tapi sepertinya dia menghilang dari pandangannya. Dia berdiri lagi pada saat berikutnya dan menarik lengan Xiao Xiao, ayo pergi. Dalam sekejap mata, kecepatannya melonjak dengan cara yang tak tertandingi. Bahkan waktunya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan ini. Di mana? Dia khawatir dengan gerakan tiba-tiba ini dan sikapnya yang langka. Meskipun Li Qiye tidak menjawab, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Sayangnya, dia belum mengetahui detail pastinya. Dia melintasi dunia ini begitu cepat sehingga Xiao Xiao tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya secara bersamaan. Pemandangan di depannya dengan cepat berubah dan menjadi gambaran yang berubah, jadi dia tidak tahu di dunia seperti apa dia berada. Li Qiye nampaknya sangat familiar dengan setiap gunung dan sungai di daerah ini, sehingga memungkinkan dia untuk bermanuver tanpa kesalahan kecil pun. Dia akhirnya berhenti, membiarkan Xiao Xiao akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan lebih baik. Dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah gua surga yang besar. Dia tidak tahu di mana ini. Langit-langitnya cukup tinggi dengan bebatuan sekeras logam di mana-mana. Mereka berdiri di pintu masuk gua ini. Di depan mereka ada sebuah lembah raksasa di bawah tebing curam. Ketika dia melihat lembah dengan baik, dia cukup terkejut karena banyaknya pepohonan di bawahnya. Tidak hanya itu, dia telah melihat semuanya sebelumnya. Inilah orang-orang yang ingin pindah kembali ke punggung pohon ilahi.
Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi hari ini. Selain itu, papan kecil dan gubuk kayu juga dipindahkan ke sudut lembah di sini. Mereka sepertinya sedang membangun pagar untuk halaman di dalamnya. Mereka berdiri dalam kelompok yang terdiri dari beberapa lapisan di sekitar pohon yang mengering. Benda itu jatuh ke tanah dan tampak seperti tempat tidur besar. Sebenarnya ada mayat di pohon tua ini. Disebut mayat, tapi termasuk dalam kategori mayat hidup. Kehidupan hadir, hanya jiwa yang hilang. Namun, tubuh di pohon itu benar-benar mayat. Itu benar-benar mati tanpa sedikit pun kehidupan. Dilihat dari ciri-cirinya, ini adalah mayat perempuan. Di dalamnya terdapat cetakan yang besar dan bulat. Terlebih lagi, itu bergelombang seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Ini, Xiao Xiao hampir berteriak, tetapi dia dengan cepat menutup mulutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menenangkan diri, apakah ini akan melahirkan? Ya, Li Qiye mengangguk dengan sikap serius, ini benar-benar sebuah keajaiban. Saya pikir bangkai pohon hanya dapat hidup selama satu generasi, namun tampaknya hal ini tidak terjadi lagi. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk melahirkan kehidupan yang benar-benar baru. Apa yang terjadi di sini? Banyak bangkai pohon yang jatuhan di sekitar mayat betina, tidak diragukan lagi, mereka meninggal secara tragis di sini. Teruslah menonton dan kamu akan melihat. Li Qiye terus menatap perut buncitnya. Dia tidak berani memikirkan tentang kelahiran ras khusus ini. Apakah ini menandakan sesuatu yang tidak menyenangkan? Apa dampaknya terhadap dunia? Akankah bangkai pohon melampaui pohon yang layu dalam hal reproduksi? Bahkan seorang ahli seperti dia pun tidak yakin. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah masa depan akan penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Pada saat ini, beberapa bangkai pohon yang kuat saling memberi isyarat dengan tanda yang hanya mereka yang mengerti. Akhirnya, 4 mayat pohon berjalan keluar dan perlahan menuju mayat perempuan di pohon. Apa yang akan mereka lakukan? Xiao Xiao khawatir keempat makhluk ini akan melakukan sesuatu terhadap kehidupan barunya. Hanya melihat, Li Qiye menekannya, untuk mencegahnya bertindak gegabah. Meretih, semburan guntur menggema tepat ketika keempat pohon itu mendekat. Perut besar itu mengeluarkan sinar petir tebal yang langsung menyambar keempatnya. Mereka bergidik setelah serangan ini. Meski kuat, mereka tidak bisa menahan serangan mengerikan itu. Meski begitu, mereka tetap bertahan sambil berada di suatu tempat. Sementara itu, 3 bangkai pohon lagi dari kerumunan langsung keluar. Mereka jelas membuat rencana sebelumnya saat ketiganya melompat ke bel. Mereka menggunakan 4 lainnya untuk mengalihkan petir itu. Ledakan. Namun, kali ini mengeluarkan api yang mengerikan dan menyulut ketiganya. Mereka menangis sedih dan terbakar menjadi abu. Di saat yang sama, 4 orang lainnya akhirnya jatuh langsung ke tanah dengan asap hijau mengepul dari tubuh mereka. 7 pohon yang kuat telah dihilangkan dalam sekejap. Kerumunan menjadi kacau setelah melihat ini. Meskipun mereka ingin lebih dekat dengan kehidupan baru, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Xiao Xiao berkemah, apa yang coba mereka lakukan? Mereka ingin secara paksa mengambil kehidupan baru dari rahim. Tidak, mereka mencoba menyelamatkannya. Li Qiye dengan lembut menenangkan sambil menonton tanpa berkedip. Simpan itu, dia tidak mengharapkan jawaban ini, bagaimana? Li Qiye perlahan menjelaskan, dengan membantu mewujudkannya. Ini adalah bentuk kehidupan yang unik, sebuah keajaiban. Kehidupannya dimulai dari langit dan bumi. Jika itu benar-benar bisa keluar, ini mungkin menjadi awal dari sebuah balapan yang benar-benar baru. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, karena ini adalah anugerah dari dunia ini, ia harus menerima langit dan bumi. Saat induknya masih hidup, dia bertindak sebagai media yang memungkinkannya terhubung dengan dunia. Sayangnya, dia kini sudah mati, sehingga terjebak di dalam tubuh induknya dan terpisah dari dunia. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati. Tetapi jika semua bangkai pohon di sini mencoba menyelamatkannya, mengapa ia menyerang mereka? Dia sangat bingung, karena ia hanyalah bayi yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang dunia, ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Li Qiye berkata, dalam pikirannya, di luar tubuh induknya, semua keberadaan lain yang mendekat merupakan potensi ancaman. Tanpa perlindungan induknya, ia adalah binatang kecil yang ketakutan dan akan menyerang siapa saja yang mendekat. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mayat-mayat ini tidak bisa mendekat dan tidak bisa menahannya untuk keluar. Dia merasa khawatir.
Li Qiye tidak berkata apa-apa saat melihat situasi ini. Hei, Raja Ego, kamu maha kuasa dan maha tahu. Xiao Xiao segera menggenggam tangannya ke depan dan ke belakang, tidak ada yang sulit bagimu, jadi mungkin kamu harus menyelamatkan nyawa kecil ini. Li Qiye meliriknya dan terkekeh, kamu perlu tahu bahwa datangnya kehidupan baru ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Kelahirannya mungkin merupakan kehendak langit dan bumi, begitu pula kematian. Ada apa dengan langit dan bumi? Dia tidak puas dengan jawaban ini dan mencibir, apakah kamu akan menyaksikan bayi kecil ini mati tanpa melakukan apapun? Li Qiye tersenyum menanggapi, kamu tidak mengerti. Membiarkannya keluar tidaklah sulit, tetapi Anda tidak tahu apa dampaknya bagi dunia, terutama bagi para penjahat seperti Anda. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Jika kamu memahami kesannya, dari sudut pandang egois, aku tidak ingin makhluk hidup ini lahir di dunia ini jika aku jadi kamu. Baiklah, biarkan saja nanti. Dia dengan sedih berkata, simpan dulu. Itu hanya seorang bayi, siapa yang tahu apakah itu baik atau buruk. Mungkin itu bahkan akan menjadi penyelamat dunia. Dia hanya terkekeh mendengar kata-katanya dan tetap tidak bergerak dengan mengulanginya di perut besarnya. Seolah-olah dia bisa melihat makhluk baru di dalamnya. Pada saat yang sama, bangkai pohon di lembah telah melakukan beberapa upaya lagi dan semuanya gagal. Mereka tidak bisa mendekati mayat itu. Hei, Ego King, tunggu apa lagi, cepat simpan. Dia menjadi sangat cemas terhadap bangkai pohon ini, tidak seperti Li Qiye yang sama sekali tidak peduli. Dia tidak memperhatikannya karena matanya menjadi sangat dalam untuk menatap kehidupan baru. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, mungkin hal ini terhubung denganku karena takdir karena momentum baru akan dimulai karena aku. Oleh karena itu, dia menarik Xiao Xiao dan melompat ke lembah. Intrusi mereka yang tiba-tiba membuat semua bangkai pohon di tempat ini waspada. Mereka membalas dan menatap keduanya dengan mata penuh energi mematikan. Siapapun akan merasa takut dengan murid-murid ini. Mereka yang menjadi tegang akan kehilangan akal karena ketakutan. Saat keduanya mendekat, mayat-mayat di dekatnya meraung ke arah mereka dengan sikap ganas seperti monster ganas. Apa yang coba mereka lakukan? Dia ketakutan dan harus mundur. Lindungi kehidupan baru. Dia dengan datar berkata, di mata mereka, kami adalah orang luar, sebuah ancaman terhadap kehidupan baru, jadi mereka tidak akan membiarkan kami lewat. Hei, kami adalah orang baik yang ingin menyelamatkan nyawa kecil di dalam perut. Dia segera meninggikan suaranya dan memberi tahu mereka, Raja Ego ini akan menyelamatkannya. Terlepas dari kata-katanya, bangkai pohon yang menghalangi jalan terus berteriak dengan kejam dan tidak membiarkan mereka berdua melangkah lebih jauh. Mereka tidak mengerti apa yang Anda katakan. Li Qiye tersenyum dan kecewa, orang yang terbaring bisa mengerti, tapi tidak dengan bangkai pohon. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Dia bertanya dengan cemas karena dia akan merasa sangat menyesal jika mereka terlambat menyelamatkan bayinya. Dia perlahan menjawab, bersiaplah. Jangan menolakku, biarkan aku masuk. Apa? Dia terkejut karena kebingungan. Li Qiye menjelaskan, ikuti saja kata hatimu dan jangan menolakku. Saya akan membantu Anda melihat betapa berharganya garis keturunan Anda. Oke. Dia tidak berpikir dua kali dan langsung setuju karena kepercayaannya yang besar. Dia meletakkan telapak tangannya di dahi. Dalam sepersekian detik ini, vitalitas agungnya mengalir deras ke tubuhnya seperti banjir. Dalam waktu singkat, ledakan kecil terjadi di dalam tubuhnya. Dia tidak menolaknya dan mengikuti arus. Dimanapun vitalitas Li Qiye tercapai, vitalitasnya pun mengikutinya. Suara membaik. Seluruh tubuhnya menyala dan lingkaran cahaya terang muncul di sekelilingnya. Lingkaran cahaya ini mulai berputar. Selain itu, di dalam lingkaran cahaya ini terdapat jilatan api matahari yang mempesona dan menakjubkan. Dengan perputarannya, setiap lingkaran cahaya tampak seperti dunia besarnya sendiri yang dapat menampung triliunan keberadaan. Saat mereka mulai berputar dan menyebar seperti ekor burung merak di belakangnya, 3.000 dunia besar di belakangnya terbuka. Kecemerlangannya menggagalkan seluruh dunia ini. Seluruh proses membuatnya tampak cukup tinggi. Suara membaik. Dunia tiada taraf terbuka di belakangnya dengan bayangan pohon besar. Pohon ini sangat besar. Setiap daun membawa bintangnya masing-masing dengan galaksi yang melayang di sekitar dahan sementara dunia tergantung di atasnya.
Itu tampak seperti pohon dunia, awal dari semua kehidupan. Ketika dunia epik ini dibuka, ia juga memiliki aura suci dan suci Ye Xiaoxiao, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah penguasa semua ciptaan. Dengan munculnya pohon itu, semua mayat pohon menatap Ye Xiaoxiao dengan penuh hormat. Mereka segera mundur dan tidak berani berada di dekatnya. Itu bukan hanya karena rasa hormat mereka terhadap auranya. Lebih penting lagi, mereka sepertinya takut menodai dirinya dengan aura busuk mereka. Di mata mereka, bahkan seutas energi kotor yang disentuhnya adalah penghujatan. Mengapa seperti ini? Ye Xiaoxiao sangat bingung dengan tindakan mayat itu. Li Qiye mengungkapkan, karena garis keturunanmu suci dan mereka takut menodaimu. Ini adalah gambaran umum, jadi mereka tidak berani mendekat. Dia menarik telapak tangannya, tapi cahaya di sekitar tubuhnya terus menyala. Dia memerintahkan, tetap di sini, jangan majukan apapun yang terjadi. Dia segera mengangguk, saya mengerti, selamatkan bayinya. Li Qiye perlahan beringsut ke depan sambil melihat perut besarnya. Dia membuka istana takdirnya dan pilar, pohon, kuali, dan mata air kehidupan semuanya muncul pada saat yang sama begitu dia mendekati mayat yang berada di atas pohon. Dia membiarkan pilar dan kuali melindungi kiri dan skema. Setelah gambar keempat istana nasib muncul, dia bahkan lebih dekat dengan mayat itu. Meretih, sambaran petir yang mengerikan melesat hingga melesat tanpa ampun. Namun, pilar kehidupan segera melindunginya dan menyerap energi jenis ini. Meretih, meretih, semburan guntur terdengar. Kehidupan baru dengan gila-gilaan mengeluarkan semburan petir yang tiada henti. Petir yang begitu dahsyat bisa membuat siapapun menjadi abu. Namun, tanda-tanda muncul di pilar kehidupan. Di bawah perlindungan mereka, tidak peduli seberapa menakutkan dan kuatnya sambaran petir ini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan juga tidak mampu menyakiti Li Qiye karena rune Void kuno mampu menambah semua petir dan kutukan. Sementara pilar kehidupan menahan aliran petir, Li Qiye perlahan berjalan menuju mayat yang berada di atasnya. Engah. Kehidupan baru di dalam perut mengeluarkan nyala api yang tak ada habisnya. Inilah api kehidupan tiada taraf yang mampu membakar segala sesuatu di dunia ini. Namun, kuali tersebut dengan cepat menyedot api yang kuat ini tanpa meninggalkan percikan setinggi apapun. Namun demikian, kehidupan baru terus mengirimkan lebih banyak api seolah-olah ingin menghancurkan apapun yang mendekat. Memperbaiki, semuanya sia-sia setelah terdengar bunyi klik kunci. Api yang berkobar tidak dapat melukai kuali Li Qiye sama sekali karena cabang primal Dao Surgawi telah membentengi kuali tersebut. Cabang-cabang pohon kehidupannya menukik ke bawah menuju perut buncit. Mereka dengan lembut menamparnya dengan aura kehidupan seperti kembalinya musim semi. Setiap sentuhan lembut bisa mencairkan salju. Itu lembut dan halus dengan vitalitas yang besar, menenangkan makhluk hidup yang gelisah di dalam. Hal ini secara bertahap menjadi efektif. Kehidupan yang nyaman menjadi tenang dan kilat serta nyala api perlahan menghilang. Saat ini, Li Qiye sedang berdiri di samping mayat itu. Xiao-Xiao, dengan hati bergantung pada seutas benang, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat pemandangan ini. Apalagi mayat pohon pun menjadi lega. Mereka tidak menyerang Li Qiye karena mereka tahu apa yang dia coba lakukan. Setelah menstabilkan bayi di dalam perut, Li Qiye mengeluarkan Myriad Heavenly Cauldron. Dengan suara dengungan, ia terbuka dan apinya keluar. Li Qiye dengan santai membalikkan tangannya, membiarkan api mendarat di telapak tangannya. Tiba-tiba berubah menjadi pisau es saat dia bersiap untuk melakukan operasi pada mayat ini untuk mengambil bentuk kehidupan baru. Xiao-Xiao dengan gugup menahan nafas setelah melihat ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya karena bangkai pohon lainnya juga menjadi tegang. Mereka memperhatikan setiap tindakannya dan tidak berani bernapas dengan keras karena tidak mengganggu konsentrasinya. Untungnya, tindakannya sangat bagus. Setiap potongan menunjukkan penguasaannya dengan kesempurnaannya seperti seorang tukang daging yang terampil. Hal ini memberikan hiburan bagi para penonton. Operasi mulus akhirnya selesai saat dia membelah perut besarnya. Cahaya keemasan muncul dari dalam. Selanjutnya, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam, sumber cahaya yang menyilaukan ini. Itu tampak seperti matahari yang tergantung di langit. Kesuksesan. Xiao-Xiao dengan cepat mendekat setelah melihat proses yang lancar. Dia kaget setelah melihat benda yang dipeluknya. Itu bukan bayi seperti yang dia bayangkan.
Pada awalnya, dia berpikir bahwa kehidupan baru ini akan menjadi kehidupan bayi terlepas dari betapa anehnya hal yang terlihat. Namun, dia sedang memeluk teratai yang terbuat dari daging. Kuncupnya belum terbuka sepenuhnya karena saling menempel erat. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terbungkus di dalamnya? Setiap kelopak tampak seperti kulit putih gemuk milik bayi. Terlebih lagi, ia berdenyut seperti sedang bernapas. Seseorang juga bisa mendengar detak jantung yang berdetak kencang. Meski tidak terlalu keras, orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sambil melihat kuncup teratai yang berdaging ini, dia bertanya dengan ragu, "Hei, apakah ini kehidupan baru? Apakah ini masih bisa disebut bayi?" Itu terlalu berbeda dari yang dia bayangkan. Ya, inilah kehidupan baru. Li Qiye mengangkat tinggi kuncup teratai ini dengan kedua tangan dan dengan cermat memperhatikan setiap detailnya. Setelah mengamati dengan cermat, Li Qiye dengan emosional berkomentar, "Ini adalah keajaiban dunia, akumulasi dari semua keajaiban. Ini bukan hanya bangkai pohon generasi berikutnya tetapi juga mahakarya sejati langit dan bumi." Pada saat ini, semua bangkai pohon perlahan-lahan bersujud di tanah dan menyembah makhluk hidup baru di tangan. Dia dengan rasa ingin tahu bertanya, apa yang mereka lakukan sekarang? Li Qiye melirik ke arah mereka dan dengan malu-malu menjawab, mereka menyambut kedatangan raja mereka ke dunia. Ini adalah raja ras mereka yang tidak bermahkota, penguasa tertingginya. Bayi yang baru lahir ini mewakili asal-usul ras mereka dan akan memberikan harapan baru bagi mereka, memungkinkan mereka untuk benar-benar memiliki garis keturunan yang berfungsi. Mungkin itu bisa mengubah mereka menjadi ras baru. Dia memandang dan membalas, tapi ini hanya daging teratai, sepertinya tidak bisa menjadi ras baru sama sekali. Tidak, ini hanya bentuk luarnya. Li Qiye dengan lembut resolusinya, itu belum lahir secara resmi. Eksistensi seperti ini perlu dipertahankan selama 10 tahun atau lebih. Itu baru terjadi sekarang karena tidak ada pilihan lain, ini adalah kelahiran prematur. Ketika sudah dewasa, tidak akan terlihat seperti ini. Sambil melihat lebih dekat, dia bertanya, "Kalau begitu, seperti apa jadinya?" Dia tidak bisa membayangkan seperti apa bunga teratai ini di masa depan. Li Qiye membuka mulutnya untuk berbicara, tapi saat ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Suara gemerisik muncul. Akar-akar kecil setipis sutra merambat dari tanah seperti ular. Setelah mereka muncul, banyak bangkai pohon di sini yang sangat waspada terhadap mereka dan segera mundur. Benda apa ini? Xiao Xiao terkejut dan merinding setelah melihat begitu banyak akar yang tumbuh dan bergoyang. Saat dia masih lengah, potongan-potongan akar ini terbentuk membentuk telapak tangan raksasa. Orang-orang akan gemetar melihatnya karena sepertinya ia dapat menguasai seluruh dunia. Apa yang diinginkannya? Xiao Xiao mempunyai firasat buruk tentang hal ini dan ekspresi meredup. Li Qiye dengan datar menjawab, ia ingin mengambil kehidupan baru. Tidak, apapun itu, dia tidak dapat mengambil bayinya. Xiao Xiao benar-benar khawatir sekarang. Meskipun usianya masih muda, keibuannya masih muncul. Dia menunjukkan tangannya dan susunan pedang yang terbuat dari pepohonan muncul. Memperbaiki, pepohonan berbentuk pedang dikurung ke depan dengan dahannya. Dalam sekejap mata, formasi besar ini tanpa ampun mengarah ke telapak tangan raksasa. Ledakan, telapak tangan ini tidak mempengaruhi. Itu menekan dan langsung menghancurkan formasi pedang dan pohon utama. Xiao Xiao tentu saja tidak lemah, tapi telapak tangan ini terlalu kuat. Paragon biasa tidak punya kesempatan untuk menolak. Pergi. Dia didorong oleh keibuannya saat ini dan tidak takut pada musuh manapun, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia dengan santai memanggil 5 pohon dewa lagi dan memanggil telapak tangan di dalamnya. Gemuruh, perkenalan pun terjadi tak lama kemudian. Namun, pohon-pohon ini ditebang oleh pohon palem, mereka tidak bisa memperlambatnya sama sekali. Wajahnya setelah berubah menyaksikan kekuatan ini, jadi dia berkata kepada Li Qiye, "Kita harus mengambil bayi itu dan lari, itu terlalu kuat." Dia menariknya kembali ke belakang dan dengan malu-malu menyatakan, "Kamu bukan tandingannya, serahkan padaku." Setelah melepaskan pohon dewa Xiao Xiao, bertepuk tangan raksasa itu melancarkan serangan yang menghancurkan ilusi sebelum meraih teratai daging tersebut. Memperbaiki, dalam sepersekian detik, Li Qiye memegang pedang di tangannya. Dia tidak repot-repot melirik lagi sebelum bayangan pedang muncul. Pada saat ini, hukum Dao mengalir seperti air terjun surgawi.
Masing-masing dari mereka bisa menghancurkan surga. Nyanyiannya menggema di langit saat dia mengayun ke arah telapak tangan. Itu adalah tebasan tanpa teknik atau variasi apapun. Dia sebenarnya juga tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu hanya ayunan sederhana. Namun, tebasan biasa ini membuat segalanya menjerit. Kekuatan Grendao, kekuatan langit dan bumi, kekuatan segudang makhluk, semuanya ditekan dan dihancurkan sebelum kehancuran ini. Engah, tangan raksasa itu langsung terpotong tanpa ketegangan. Ia disembelih seperti ayam jantan yang menjulurkan mengingatkan pada saat-saat terakhirnya. Keberadaan apapun harus ditunjukkan setelah menyaksikan teknik pedang ini. Semua akarnya segera pecah dan pecah kembali ke dalam tanah. Senjata di tangannya adalah pedang Dao yang membuatnya tak terkalahkan di dunia ini. Inilah alasan mengapa senjata ini sangat menakutkan. Setelah dimanfaatkan secara maksimal, ia dapat menekan dan menaikkan semua kekuatan lainnya. Berdesir, lebih banyak suara gemerisik terdengar dari tanah. Bahkan lebih banyak akar yang keluar dibandingkan sebelumnya dengan momentum yang lebih agresif. Li Qiye tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak memasukkan mata. Memperbaiki, pedang di tangannya kembali meledak bersamanya. Dia memasukkan pedangnya ke tanah. Berdengung, pedang hitam itu tiba-tiba hidup kembali dengan rune Dao tak terbatas mengalir melaluinya. Dalam sekejap mata, rune ini menyatu dengan pedang Dao sebagai pusatnya membentuk bab Dao yang terus menyebar. Dengan cepat ia mencakup setiap inci lembah ini. Ekspansi ini tidak berhenti seolah ingin menelan seluruh dunia dan memenjarakannya di dalam chapter. Bab dari pedang Dao terus berkembang seolah ingin menekan seluruh dunia. Itu merupakan keputusan mutlak, bahkan kekuatan yang lebih kuat pun mustahil untuk dilawan. X-Syah, di bawah kekuatan, akar dari tanah lai dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka kehilangan dukungan dan tersebar di seluruh tanah seperti butiran pasir. Gemuruh, seluruh dunia mula berguncang saat ini. Tanah menjadi semakin ganas seolah-olah sedang dijungkirbalikkan. Rupanya bencana alam akan segera terjadi. Kekuatan yang tak terpecahkan sedang keluar dari bumi untuk menghancurkan bab Dao dan memikirkannya. Li Qiye bersinar. Vitalitasnya mengalir keluar saat dia membuka pikiran dan lautan ingatannya. Ledakan, hukum Dao yang tak tersentuh langsung ke dalam tanah seolah ingin menembusnya sepenuhnya. Ledakan, dunia tanpa batas melonjak dalam sekejap. Cincin perak di langit berubah terang dan berakhir di seluruh dunia. Pada saat ini, aura terkuat melemahkan seluruh area. Itu sangat kuno seolah-olah sudah ada sejak awal waktu. Ledakan, Li Qiye mengeluarkan sebuah kotak perunggu dan menaruhnya di atas bab itu, dan langsung memperkuatnya. Selanjutnya, dia menempatkan lentera hijau yang menampung api gelap tepat di bawahnya. Api gelap yang bisa membakar seluruh dunia atas perintahnya yang melonjak. Saya tidak peduli di mana Anda bersembunyi dan saya tidak peduli apakah akan ada atau tidak. Li Qiye dengan dingin berkata, jika kamu sudah menyerah di dunia ini, pergilah dari sini. Kehidupan baru ini dibawa ke dunia ini olehku, jadi aku bertanggung jawab di atasnya dan akan menjadi pengawasnya mulai sekarang. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Mulai sekarang, saya bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depan. Ikut campur dan aku tidak akan membiarkan bab Dao menekan tempat ini. Aku bahkan akan menyerahkan tanah ini dan membunuh semuanya. Percayalah padaku ketika aku mengatakan aku akan menepati janjiku. Kata-katanya yang mendominasi di seluruh dunia. Ini adalah peringatan yang paling buruk, ancaman yang paling kejam. Dia telah memutuskan untuk mempertahankan kehidupan baru ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil tindakan itu karena takut mereka mengambil risiko menimbulkan pernikahan yang tidak dapat didamaikan dengannya. Pada saat itu, dia akan menggunakan segala cara dan kekuatan untuk menggambarkan musuh-musuhnya. Selama dia bertekad, tidak ada masalah siapa yang dia hadapi. Bahkan para dewa di atas 9 langit dan penguasa berbagai alam sebaiknya berpikir 2 kali. Ingatlah bahwa untuk eksistensi seperti gagak hitam, makhluk lain di level yang sama memahami bahwa dia akan menepati janjinya. Jika para dewa mencoba berhenti, bunuhlah para dewa, jika iblis mencoba menghentikannya, bunuhlah iblis. Tangan gelap di balik tirai, penjagal ribuan tahun, penjaga 9 dunia, gelar bergengsi ini tidak datang begitu saja. Mereka dibangun di atas tumpukan tulang dan sungai darah yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya akhirnya tenang setelah peringatannya.
Selama seseorang mengetahui tentang gagak hitam, mereka tidak akan dengan mudah menyatakan perang. Li Qiye dengan tegas menyatakan, baiklah, mulai hari ini, saya adalah pengawas tertinggi untuk kehidupan baru ini. Xiao Xiao berdiri di sana dengan isyarat karena dia mengirimkan pesan dengan sifat dominannya saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan otoritasnya. Di 9 langit dan 10 bumi, dia sendiri yang tak terkalahkan. Sombong, tak terpecahkan, mencakup semuanya, menekan, dia hanya bisa menggunakan kata sifat ini untuk mendeskripsikannya saat ini. Engah, api gelap dari lampu merembes keluar dan mulai membakar segala sesuatu di sepanjang bab Dao. Zeus, akhirnya, nyala api membakar bab tersebut ke dunia ini. Benda itu kemudian dikembalikan ke lampu sehingga Li Qiye bisa menyimpannya. Hukum tak terkalahkan yang dipakukan di tanah juga menarik ingatannya. Ingatlah bahwa hukum ini telah diberdayakan oleh kaisar abadi seperti Min Ren, Hong Tian, Qian Li, dan Raja Naga Hitam. Pemberdayaan ini menjadikan kekuatan ini abadi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga menyimpan kotak perunggu itu. Dengan sebuah himne, pedang Dao dan babnya yang menekan dunia ini juga menghilang. Meskipun chapter tersebut telah dihentikan, chapter tersebut telah meninggalkan segel abadi di dunia ini. Setelah dicetak oleh api gelap, itu akan terus menekan lokasi ini dengan kekuatan yang besar dan abadi, meski lebih lemah dari aslinya. Baik pedang Dao maupun lampu hijau adalah artefak yang tidak dapat dihentikan. Bisa dibayangkan upaya gabungan mereka dalam menciptakan jejak ini. Xiao Xiao akhirnya menjadi tenang dan menatap Li Qiye, ayo pergi. Dia dengan tegas menolak, tidak, kita perlu bersiap untuk kehidupan baru. Ini akan menjadi rumah yang aman untuknya. Itu akan tetap di sini. Dia merasa terkejut dan menatap teratai daging di tangannya, kami tidak akan membawanya. Li Qiye menjelaskan, tidak, ia lahir di sini jadi ia harus lahir di tempat ini. Jika kita keluarkan, akan menderita cacat bawaan. Ia harus tetap di sini sampai matang. Dia melihat sekeliling sebelum menyatakan, tempat ini adalah asal-usulnya dan juga akarnya, ia akan tumbuh kuat di dunia ini. Sambil menatap bubur kecil itu, dia bertanya dengan cemas, tapi itu hanya bayi, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya setelah kita pergi? Jangan khawatir, tidak ada tempat lain yang lebih aman selain di sini. Dia menjelaskan, ini akan menjadi rumahnya. Oleh karena itu, dia memulai dengan menunjuk ke tanah, memanggil mata air. Cairan emas keluar dan menyebar ke seluruh lembah. Dia mengubah daratan dengan perubahan yang menggemparkan dengan menyempurnakan seluruh lembah, tidak hanya membuatnya cocok untuk kehidupan baru, dia juga mengubahnya menjadi benteng yang tak tertembus. Setelah itu, dia meninggalkan banyak barang sebagai persiapan menyambut datangnya kehidupan baru. Akhirnya, dia memanggil kelompok obat abadi. Mereka menarik napas dalam-dalam setelah keluar. Setelah melihat sekeliling, leluhur ginseng menenangkan, jadi, ini adalah tanah primal, tidak heran kita tidak bisa menyerap kekuatan hidup yang agung di Godal. Li Qiye menatap ke arah kelompok itu dan berkata, kalian berdua akan tetap tinggal untuk mengurus kehidupan baru ini. Kami akan melakukan ini atas dasar secara sukarela. Tentu saja, aku tidak akan mengira tinggal di sini dengan sia-sia. Obat-obatan abadi saling bertukar pandang. Yang pertama keluar adalah pohon prajurit. Pohon prajurit dengan sungguh-sungguh menyatakan, saya dilahirkan untuk melindungi dan ada untuk melindungi. Oleh karena itu, saya akan tinggal dan melindungi. Reinkarnasi Heavenly Soulfin juga menonjol, saya telah mencapai batas saya. Terobosan lebih jauh akan sulit, jadi tempat ini akan menjadi tempat peristirahatanku. Siapa tahu, mungkin saya masih bisa menerobos sini. Baiklah, kalian berdua harus tinggal. Anda masih bisa bersinar suatu hari nanti dan melihat era pamungkas. Li Qiye mengangguk. Akhirnya, dia meninggalkan banyak harta untuk keduanya. Setelah menghancurkan banyak keturunan, dia memiliki terlalu banyak harta untuk dihitung. Setelah mengurus semuanya, dia menciptakan teratai dari hukum tertinggi dan menempatkan teratai daging di dalamnya. Bunga teratai perlahan menutup dan tenggelam ke dalam mata air emas, menghilang dari pandangan. Akhirnya, dia membuang muka dan berkata pada Xiao Xiao, kami berangkat sekarang. Leluhur ginseng dan peoni cedera abadi sangat sedih. Mereka mengucapkan selamat tinggal di pohon prajurit dan Soulfin satu demi satu.
Bagaimanapun, mereka selalu bersama sejak masa di Taman Abadi. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan hari ini? Mungkin ini adalah perpisahan terakhir mereka, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Selamat tinggal, saudara-saudara. Soldier Tree dan Soulfin juga tidak menginginkan ini, tapi mereka tetap melambai ke grup. Apalagi makhluk abadi seperti mereka mau tidak mau menjadi sedikit sentimental dengan mata basah saat berpisah. Hati-hati, kita mungkin bertemu lagi suatu hari nanti. Ketika hari itu tiba, aku yakin kalian berdua akan bersinar dengan indahnya. Li Qiye juga mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, ada beberapa hal yang terjadi karena kedua obat tersebut telah menyusul begitu lama. Jika bukan untuk melindungi kehidupan baru, dia akan sangat enggan meninggalkannya. Pada akhirnya, anggota kelompok lainnya dengan enggan melompat ke istana takdirnya, dan keduanya berengkat sekali lagi dalam perjalanan mereka. Dunia batin sungguh ajaib. Ada pemandangan yang luar biasa dan beberapa tontonan yang tak terbayangkan. Di sini, orang bisa melihat kawah besar yang sangat spektakuler. Namun, mereka juga memiliki kekuatan isap mengerikan yang panjangnya lingkungan sekitar mereka. Di lokasi yang berbeda, api membumbung tinggi ke atas dan ke bawah. Pemandangan yang paling menakutkan adalah gunung berapi yang mengeluarkan hujan api ke langit. Lava tersebut menghujani dan terus membakar segala sesuatu yang ada di tanah. Ini adalah pemandangan yang menghancurkan, bumi yang hangus sepenuhnya. Di lokasi lain ada air terjun berwarna perak yang turun dari langit. Ketika ia melintasi bumi, ia tampak seperti galaksi perak dengan cahaya kecil yang berkilauan seperti peri kecil yang terbang di sekitarnya. Namun, ada tempat yang lebih menakutkan. Xiao Xiao dan Li Qiye melewati lokasi tertentu dan mendengar suara gemerisik. Dia melihat lubang-lubang besar pasir hisap dengan butiran mengalir ke tengahnya dan sangat menikmati pemandangan itu. Pada awalnya, dia tidak terlalu peduli, tapi setelah melihat lebih dekat, dia merasa takut. Itu bukanlah butiran pasir melainkan sekumpulan biji kecil seukuran biji wijen. Ini adalah benih yang dibor ke dalam mayat untuk diubah menjadi layu di punggungan pohon ilahi. Jumlahnya yang banyak membuat mereka tampak seperti sungai yang mengalir tak berujung. Seseorang tidak akan pernah bisa menghitung semuanya karena mereka bergulung-gulung dengan gembira. Mungkinkah pemandangan mengerikan ini? Setelah memikirkan bagaimana semua benih ini bisa sampai ke punggungan pohon ilahi, Xiao Xiao hanya bisa ketakutan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Merinding ada di mana-mana saat dia berkata, jika semua benih ini keluar, bahkan jika semua yang ada di 9 dunia mati, itu tetap bukan giliran mereka. Dia merasa mual memikirkan makhluk di 9 dunia bisa berubah menjadi setengah mati. Bagaimana bisa begitu mudah di dunia ini? Li Qiye tersenyum dan berkata, benih yang dapat bertahan hidup sangatlah langka. Bahkan bisa dikatakan benih yang bisa layu adalah satu dari beberapa miliar. Ada tatanan alam di dunia ini, apapun yang melintasinya akan menarik perhatian surga yang jahat. Dia tersenyum dan menunjuk ke langit, itu tidak akan mengizinkan apapun yang sangat menantang surga untuk bertahan hidup. Dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada hal seperti itu di dunia ini. Langit yang tinggi benar-benar sedang mengawasi. Saya tidak tahu apakah langit tinggi memiliki mata atau tidak. Li Qiye terkekeh, saya juga tidak percaya. Saya hanya percaya bahwa dunia sendirilah yang menjadi hakimnya. Apakah ada perbedaan? Xiao Xiao bertanya-tanya, bukankah dunia dan langit yang tinggi itu sama? Keduanya adalah keberadaan yang terbuat dari hukum. Tidak, mereka berbeda. Li Qiye tersenyum dan menghibur, ungkapan, surga mempunyai mata, terlalu lucu karena dirinya yang jahat tidak pernah peduli dengan kesejahteraan makhluk apapun. Hanya penghakiman dunia yang akan dijatuhkan, tidak peduli seberapa besar perubahan yang terjadi di dunia, penilaiannya akan tetap sama. Penghakiman apa yang sedang kamu bicarakan? Dalam pikiran banyak orang, istilah penghakiman dunia hanyalah sebuah gagasan umum. Li Qiye tidak menjawab pertanyaannya, dia hanya menatap ke bawah ke cakrawala. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi yang sangat ajaib. Tampaknya ini adalah titik tertinggi di dunia, bahkan lebih tinggi dari 9 langit. Berdiri di sini, seseorang dapat menjangkau dan meraih bintang-bintang di langit. Langit bersinar penuh bintang, menghasilkan pemandangan yang indah dan spektakuler. Orang lain akan terpesona oleh keajaibannya.
Ada 12 istana besar di tempat yang tinggi ini. Ukurannya tak terbayangkan, menyebut kota mereka lebih tepat. Salah satunya dapat menampung beberapa ratus ribu orang atau bahkan seluruh wilayah. Sungguh mengejutkan melihat istana raksasa di langit berbintang ini. Ini adalah sesuatu yang ada dalam mitos, tempat hidup makhluk abadi. Mereka memiliki kilau emas seolah-olah dibuat dari emas. Adegan ini akan memicu keserakahan dan menyebabkan jantung berdebar. Kedua belas istana terhubung dengan mulus dengan gerbang tertutup. Tampaknya tidak ada cara untuk masuk. Itu memiliki tipe formasi dengan potensi besar. Namun, Xiao Xiao tidak bisa memahaminya sama sekali. Apakah ini tempat hidup makhluk abadi? Dia terguncang melihat istana megah di langit. Li Qiye tersenyum dan menjawab, siapa yang tahu apakah ada makhluk abadi di dunia ini atau tidak? Namun, saya yakin mereka tidak ada di sini. Oleh karena itu, dia membawanya melewati istana dan formasi yang tak terlihat. Ada ruang terbuka kecil di dalamnya. Itu tidak terlihat istimewa sama sekali, terutama ketika 12 istana yang mengelilinginya diperhitungkan. Orang-orang akan mengabaikan keberadaannya. Ada sebuah kolam dangkal yang hampir mengering, airnya hampir tidak bisa mencapai punggung kaki seseorang. Mungkin lebih tepat mendefinisikan wadah udara. Di sebelahnya merangkul udara kecil ini ada sebuah pohon yang sangat kecil. Dirinya yang berbaring hanya bisa mencapai lutut Li Qiye dan hanya setebal satu jari. Ia sudah lama mati, meski ada beberapa dahan yang masih tertutup, namun sudah pasti mati. Setelah melihat berkumpulnya udara dan pohon kecil, Li Qiye merangkum, lokasi yang tiada taranya, layak untuk semua usahaku. Setelah melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia sengaja datang ke tempat ini. Namun, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang penting. Genangan air dan pohon kering ini terlihat sangat biasa. Tempat ini jelas bukan tempat harta karun. Apakah ada harta karun di sini? Bukannya dia tidak percaya, tapi tempat ini terlalu biasa, tidak ada yang akan melihat dua kali setelah datang ke sini. Dia dengan santai menjawab sambil tersenyum, lebih dari sekedar harta karun. Dia tampak yakin akan kemenangan dan segalanya berada di bawah kendalinya. Di mana? Dia dengan hati-hati melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dia menjawab, beberapa hal tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Misteri di sini membutuhkan pemikiran selama beberapa generasi, bahkan bagi orang paling jenius sekalipun. Faktanya, hal ini juga berlaku padanya. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa melihatnya sampai dia mendapatkan rune kekosongan kuno dan bab primal Dao Surgawi. Tentu saja, dia tahu betul bahwa tempat ini memiliki rahasia luar biasa serta barang paling luar biasa di dunia ini. Sayangnya, tidak ada cara untuk mendapatkannya sebelum memahami misterinya. Sebelumnya, dia hanya mengetahui nilainya. Belakangan, dia akhirnya memahami arti sebenarnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia datang ke surga roh. Tentu saja, bukan salah Xiao Xiao jika dia tidak bisa memahami misterinya. Kecerdasannya tentu saja bukan masalah karena bahkan Kaisar Abadi pun tidak dapat memahaminya setelah beberapa kali melirik. Dia mengatakan kepadanya, minggir dan perhatikan. Dia dengan cepat menjauh dari penampungan air. Ini, Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan berdiri di kolam udara yang hanya bisa mencapai punggung kakinya. Berdengung, dia membuka istana nasibnya. Keempat gambar itu keluar dan langsung tersusun di keempat sudut kantung udara. Pohon kehidupan sepertinya ingin dihapuskan di sini, mata air kehidupan ingin mengubah tempat ini menjadi mata air, kuali kehidupan ingin tertanam lebih dalam dan berubah menjadi gunung berapi, tiang kehidupan itu langsung menancap di tanah seolah ingin menyambung dengan langit dan bumi. Sudah waktunya untuk memulai. Pandangannya sedikit berubah. Dengan ledakan keras, vitalitasnya melonjak dan terpisah menjadi 4 helai yang terbang ke masing-masing dari 4 gambar. Guyuran. Dengan vitalitasnya yang memicu gambar tersebut, udara mulai menyembur dari mata air, memenuhi kolam hanya dalam waktu singkat. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa setetes air di mata air kehidupan telah meleleh seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari mata air tersebut. Asal mula kehidupan di kolam itu menyebar lembut di dalam kolam dengan sangat tenang. Tampaknya menyatu dengan kolam kecil ini. Setelah menyatu, tiba-tiba air kolam merembes ke dalam tanah. Pohon-pohon kecil dibiarkan tampak menyerap udara seolah-olah kolam olah kering. Berdengung. Pada saat ini, cabang-cabang pohon kehidupan menukik ke bawah.
Hal yang sulit dipercaya terjadi, cabang-cabang ini menancap di pohon kecil yang berbaring itu. Perlu diingat bahwa cabang-cabang ini sudah seukuran pohon kecil. Namun, pohon yang layu itu seperti jurang maut yang tak terduga. Itu bisa menampung lebih banyak cabang yang masuk ke tubuhnya. Berdengung, kuali kehidupan mengeluarkan api tak berujung yang membahayakan seluruh pohon. Orang-orang akan curiga bahwa satu percikan saja sudah cukup untuk mengubah pohon kering ini menjadi abu. Namun, tidak terbakar dan sama sekali tidak terluka. Zeus, dengan api kehidupan yang menyelamatkan pohon itu, bab primal Dao surgawi berubah menjadi hukum yang turun ke tubuhnya. Semburan logam muncul saat mereka membekas di pohon dalam bentuk rune misterius. Ledakan, diluncurkan, busur listrik melintas di sekitar pilar kehidupan. Masing-masing dari mereka terjerat di sekitar rune tebal yang terbuat dari hukum yang mendalam. Busur dari rune void kuno ini melompat ke dalam kolam. Orang bisa mendengar aliran arus saat busur dan rune mereka mengalir ke dalam tanah sebelum menghilang dari pandangan. Bas, serangkaian suara terdengar seolah-olah ada sesuatu yang mengeluarkan air kolam. Rupanya hal ini memang terjadi ketika udara di kolam mulai menghilang. Semuanya hilang hanya dalam waktu singkat. Xiao Xiao menyaksikan pemandangan ajaib ini dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Meretih. Setelah menyedot seluruh udara di kolam, pohon tersebut mulai menyerap petir dari pilar itu sendiri, terlihat dari arus yang mengalir melalui batangnya. Keluar sekarang, Li Qiye berteriak dan melepaskan seluruh energi darahnya. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang dewi perkasa. Suara membaik, pohon-pohon itu tampaknya telah direvitalisasi sepenuhnya pada saat ini. Jelas itu masih sebuah pohon kecil, namun memancarkan perasaan aneh dan tak terlukiskan. Orang akan mengira bahwa tempat itu ditutupi dengan dedaunan hijau dan dahan-dahan panjang yang memenuhi kehidupan. Rune kekosongan kuno, bab primal Dao surgawi, dan asal mula kehidupan muncul secara bersamaan di pohon kecil ini. Suara sesuatu yang terkelupas muncul saat daun baru tumbuh. Daun hijau ini sama sekali tidak tampak luar biasa, namun kemunculannya membanjiri dunia dengan kehidupan. Tunas-tunasnya tampak menyembul dari dalam tanah dan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan hingga menghasilkan buah dan bunga. Segalanya tampak hijau dan hidup pada saat ini. Sungguh tak terbayangkan jika seekor daun kecil bisa memiliki kehidupan sebesar ini. Xiao Xiao tenggelam dalam kekuatan barunya ini seolah-olah sedang mandi di lautan kehidupan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memahami bahwa daun kecil ini adalah harta karun yang tiada taraf meskipun dia tidak mengetahui apa itu. Cabang-cabang dari pohon kehidupan yang telah berakar pada pohon yang layu itu akhirnya keluar. Mereka dengan lembut memegang daun tunggal ini dengan cara yang sangat alami dan lembut. Ia ditransplantasikan ke dalam pohon kehidupan seolah-olah ini adalah induknya. Guyuran, air kehidupan kembali menjadi sumber kehidupan. Demikian pula kilat kembali ke tiang dan api kembali ke kuali. Rune kekosongan kuno, bab primal Dao surgawi, dan asal mula kehidupan juga kembali ke wadahnya masing-masing. Li Qiye mengungkapkan senyuman yang memuaskan setelah melihat daun hijau ini tergantung di pohon kehidupan. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, usahanya tidak sia-sia meski butuh waktu lama untuk muncul. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia butuhkan. Epoch Sleeve akhirnya menjadi milikku sekarang. Li Qiye memutar. Kerja keras akhirnya menghasilkan hasil. Seseorang harus menabur sebelum menuai. Void Rune, Primal Chapter, Life Origination, dan Epoch Sleeve selalu misterius dan hanya memiliki sedikit catatan. Mencoba menemukan penyebutan mereka dalam tulisan ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Faktanya, dari generasi ke generasi, dia hanya menemukan beberapa lukisan batu giok yang berhubungan dengan barang-barang tersebut. Selain itu, beberapa frase di dalamnya tidak lengkap. Apalagi nama mereka belum pernah muncul di tempat yang sama sebelumnya. Li Qiye mungkin adalah yang pertama untuk seseorang memiliki keempatnya secara bersamaan. Di era yang jauh, nenek moyang ras darah telah memperoleh bab utama, namun dia bahkan tidak menyadari keberadaan 3 bab lainnya. Sambil memandangi daun yang bergantung pada pohon kehidupannya, Li Qiye merangkum 4 gambar istana takdir, jadi aku memahami misterinya dan menggabungkannya dengan 4 benda rahasia ini, siapa di dunia ini yang bisa memahaminya? Kedalaman tertinggi yang lebih baik dariku.
Dia memandang ke arah cakrawala melalui 9 cakrawala dengan senyuman tebal, saya akan kembali ke ujung dunia suatu hari nanti dan membunuh kekuatan utama apapun yang ada di sana. Tidak ada yang bisa menghentikan saya di generasi ini. Xiao Xiao menatapnya dengan bingung. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Meskipun tidak ada agresi atau keilahian, dia berdiri di sana tanpa berubah sepanjang waktu seolah-olah dia adalah penguasa takdir yang abadi. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya sambil merasa cukup baik dan berkata kepada Xiao Xiao, ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat lain. Dia menenangkan diri dan segera pergi ke sekitarnya. Sebelum meninggalkan ruang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke-12 istana emas di sini beberapa kali lagi. Dari awal sampai akhir, dia tidak repot-repot memandangi istana, seolah-olah itu tidak ada artinya. Dia tidak bisa bertanya, apa sebenarnya istana ini? Kamu memberitahuku. Dia memperhatikan pikiran ingin tahunya dan berhenti sambil tersenyum. Biar kulihat. Dia tidak menyerah dan memaksa maju ke depan istana lalu mengamatinya dengan cermat. Dia bahkan mengetuk dinding. Setelah sekian lama, dia kembali ke sisinya dan berkata, 12 istana emas di sini. Saya merasa seolah-olah itu adalah 12 istana takdir dilihat dari penampilan dan auranya. Dia menganggap ini cukup mengejutkan. Jika ini benar-benar istana takdir, apa arti dibalik semua ini? Kamu sangat berbakat. Dia mempertahankan senyumannya dan tidak menjawabnya. Berhentilah memujiku, aku sudah tahu bahwa aku berbakat. Dia tidak menyukai penjelasannya dan dengan sedih memberinya pandangan kotor. Kita berangkat ke tempat yang ingin kamu kunjungi. Li Qiye bertindak seolah-olah dia tidak menyadari ketidakpuasannya. Dia memikirkan sesuatu dan berseru, di mana? Tempat yang kamu sebutkan sebelumnya. Apakah itu benar-benar ada di sini? Kembali ke punggung pohon ilahi, Terminus telah berbicara tentang sebuah lokasi namun langsung disela oleh Li Qiye. Dia berpikir masih ada waktu sebelum dia membawanya ke sana, jadi dia agak belum siap untuk ini. Apa darahku? Dia merasa sedikit gugup. Selama ini, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang garis keturunannya, tapi ini terlalu mendadak. Dia memperhatikan penampilannya yang bingung dan tersenyum sambil dengan lembut menamparkan nepuk rambut lembutnya, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Anda hanya perlu mengikuti arus. Kata-katanya adalah obat yang menenangkan pikiran. Pikirannya yang sedikit panik dengan cepat hilang. Dia membawanya melewati langit berbintang. Ada begitu banyak benda langit di dunia yang luas ini sehingga dia tidak dapat menjangkau semuanya dalam waktu singkat meskipun kecepatannya sangat tinggi. Akhirnya, mereka sampai di lokasi tertentu. Itu adalah dunia es yang sangat dingin yang mengandung aura kematian. Di luar bintang, ruang ini kosong dan sunyi. Mungkin ada galaksi di sini, tapi tidak ada pergerakan, memberikan kesan bahwa ini adalah dunia yang telah terlupakan. Ruang ini benar-benar sunyi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Itu terdiri dari bintang-bintang yang tidak jumlahnya dalam formasi pusaran. Namun, tempat itu sama sekali tidak memiliki cahaya berbintang, hanya pemandangan abu-abu yang dapat dilihat. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa galaksi ini telah mati. Karena kondisinya saat ini, pusaran ini berputar perlahan seolah-olah dibutuhkan jutaan tahun untuk sebuah revolusi penuh. Ini bukanlah aura kematian yang korosif, melainkan keheningan abadi yang tidak akan berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Berdiam diri sejenak di tempat ini saja sudah membuat orang gila. Sifatnya yang mengerikan membuat napas terengah-engah. Ini tempatnya, Xiao Xiao bertanya dengan heran. Dia berpikir bahwa dia akan membawanya ke lokasi yang megah atau misterius dan bukan ke tempat yang sunyi senyap ini. Ya, ini dia. Li Qiye dengan datar berkata, di dalamnya Anda dapat menemukan sumber Anda, sifat magis dan asal-muasal garis keturunan Anda. Bagaimana caranya? Dia tidak bisa tidak menyatakan, ini adalah zona mati, semua yang ada di sini mati. Kehidupan, Grand Dao, hukum universal, kekuatan lain, semuanya sudah mati. Dia benar-benar kesulitan bernapas di tempat ini dan hampir menjadi gila karena aura yang menindas. Bagaimana bisa ada kelahiran kembali tanpa kematian? Li Qiye tersenyum, dualitas kematian dan kelahiran kembali. Seumur hidup, hanya ada yang terekam setelah kematian. Hanya tempat ini yang memungkinkan Anda menemukan akar Anda. Maksudmu garis keturunanku akan terlahir kembali melalui kematian.
Gadis cerdas itu segera mengerti apa yang dia maksudkan. Itu salah satu cara untuk menjelaskannya. Dia menjawab, pergilah, kamu tidak perlu takut atau menolaknya. Ikuti saja kata hati dan perasaanmu. Terlepas dari apa yang Anda lihat atau impikan, jangan takut karena saya ada di sini. Saya akan menjamin keselamatan Anda. Dia merasa lega karena tidak ada yang lebih tenang selain jaminan Li Qiye. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi pendukungnya. Bahkan jika langit runtuh, selama dia ada, dia bisa tetap aman dan sehat. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan memasuki pusaran di pusat galaksi ini. Ketika berdiri di tengah-tengah tempat ini, dia melihat sekelilingnya dan tidak dapat melihat apa yang bisa ditawarkan padanya. Dia berteriak pada Li Qiye, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ia sambil menjawab sambil tersenyum, sederhana sekali, cukup mengeluarkan energi darahmu secara alami. Anda tidak boleh membiarkan meletus atau apapun. Ini bukan pertarungan, Anda hanya mencoba menemukan akar Anda. Biarkan turun seperti hujan yang tenang di musim semi. Setelah mendengar ini, Xiao Xiao duduk dalam posisi merenung di tengah. Nasib sebenarnya muncul dan energi darahnya keluar mengalir. Energinya cukup kuat. Meski dia melepaskannya secara alami, namun tetap mengalir keluar seperti sungai besar. Namun, itu sangat lembut tanpa gelombang apapun. Perlahan mengalir dengan sabar dan damai. Energi ini mengalir ke galaksi. Namun galaksi ini terlalu besar, membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat menjangkau seluruh penjuru. Tentu saja, karena Li Qiye telah mengalaminya, dia tidak terburu-buru, sepertinya dia sedang tidur dan mengalami kesurupan mental. Dia merasa sedang melakukan perjalanan melintasi waktu ke era yang sangat kuno. Li Qiye sambil tersenyum memperhatikan hal-hal menarik, memperhatikan fokusnya dan perubahan kecilnya. Dia sangat percaya padanya, meskipun usianya masih muda, tidak memiliki pengalaman, dan hati Dao yang lebih rendah dibandingkan dengan Ruyan dan Jianxi, Li Qiye masih memiliki harapan yang tinggi padanya. Dia adalah batu giok kasar yang memerlukan dipol. Namun, perubahan kecil saja akan membuatnya bersinar. Sebelum ada yang menyadarinya, energi darahnya menyatu dengan separuh galaksi. Pada awalnya, alur yang bertahap membuat integrasi penuh terlihat membutuhkan waktu yang lama. Namun, secara tidak terduga ia mencapai titik tengah dengan cukup cepat. Seperti yang dia katakan, energi darahnya adalah hujan lembut di musim semi yang perlahan memenuhi galaksi. Selama proses ini, galaksi yang awalnya berwarna abu-abu mulai berubah menjadi merah karena energi darahnya. Namun sebenarnya itu bukan warna merah, melainkan lebih seperti batu delima. Ronanya cerah dan indah dengan cara yang menakjubkan. Pada saat ini, galaksi sepertinya sedang bangun. Rupanya ini adalah raja kelahiran kembali karena segala sesuatunya dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan. Setelah menunggu lama, kehidupan akhirnya muncul di galaksi mati. Ledakan, galaksi yang mati tiba-tiba meletus. Gelombang pasang dengan ketinggian tak berujung melesat langsung ke langit dan menyapu ke dalamnya, sepertinya keberadaan kuno sedang bangkit pada saat ini. Xiao Xiao tiba-tiba membuka matanya yang tidak mirip dengan gadis muda lagi, sepertinya dia telah mengalami perubahan selama 1 miliar tahun. Gemuruh, dunia bergetar dalam waktu singkat. Bahkan bintang-bintang yang tergantung di langit pun bergemerisik seolah-olah akan jatuh kapan saja. Ada badai yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melanda galaksi merah ini. Langit dan bumi berguncang di bawah badai yang mengamuk ini bersama dengan semua keberadaan. Dunia luar di punggung pohon ilahi juga berguncang akibat ledakan ini, seolah-olah gempa bumi akan datang, tidak hanya mereka yang terbaring karena ketakutan, begitu pula para penggarap yang berkunjung. Aura agung membubung langsung ke langit punggung bukit. Itu berisi kekuatan hidup yang tak terbayangkan yang menembus awan seolah ingin menghancurkan semua bintang di atas. Apa yang sedang terjadi? Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Bahkan Dewa Raja pun terguncang setelah merasakannya. Kembali ke benteng punggung bukit ilahi, Terminus membuka matanya dan memuat, sungguh garis keturunan kuno, asal-muasal para pengkhianat. Kembali ke dunia ruang tanpa batas yang tidak diketahui, Li Qiye masih duduk sambil dengan tenang mengamati perkembangannya. Saat ini, galaksi dan badai yang mengamuk tidak dapat ditemukan. Segalanya menjadi tenang dan bahkan Ye Xiao Xiao pun menghilang. Sebuah pohon kuno dengan ukuran yang terlalu mengerikan untuk digambarkan muncul di tempatnya.
Itu pasti pohon nomor satu di dunia. Galaksi-galaksi melayang di sekitar bersama dengan banyak sekali dunia. Triliunan makhluk hidup-hidup di bawah pohon maha kuasa ini. Daunnya dapat menopang bintang dan cabangnya dapat menembus batasan waktu. Bersambung.